Ibu Saudara, Anda antusias hari ini, amin. Mari kita bersama-sama beribadah kepada-Nya. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Haleluya. Katakan kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Katakan diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Amin. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Oh, sebab Kau layak terima yang terbaik ya Tuhan dalam ibadah kami. Engkau layak terima yang termulia dalam ibadah kami ya Tuhan. Mari sama-sama dan ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu, Yes, Lord, yang termulia. Berkenan bagimu. Katakan biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu. Oh, yang termulia.
Mari berikan sorak-sorai yang terbaik lagi buat Tuhan kita. Come on. Mari semuanya bersama kita katakan kunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kunaikan syukur buat segala perbuatanmu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh-ku kagum akan. Everybody say, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Haleluya, Kau yang terbaik dalam hidup kami. Dengan antusias sekali kita katakan, segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Lebih tinggi lagi katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, hatiku seutuhnya ku berikan hatiku seutuhnya, hatiku untukmu. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you Jesus. Kasih-Mu menjamah
hidupku dan tebus dosaku. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukiskan untuk ungkapkan syukurku. Kau telah ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari katakan betapa berharga budi hati-Mu. Terbayang Kau mati ganti dosaku. Hidupku tebus dosaku. Kau ubah hidupku jadi baru. Tiada kata ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup dan-Mu telah ku temukan. Telah ku temukan kasih segar di dalam-Mu, Tuhan. Amin Tuhan. Kau telah ubahkan seluruh hidupku. Kini memang pria terbaik bagi-Mu. Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata untuk ungkapkan syukurku. Kau ubah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untuk-Mu, Tuhan. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Biar hidup kami memuliakan-Mu, Bapa. Jesus. Hidupku jadi baru. Tiada kata terlukis untuk ungkapkan syukurku. Kau tahu ubah hidupku jadi indah. Thank you Jesus. Kini ku hidup hanya untuk memuliakan-Mu. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan, Kau telah ubah hidupku jadi baru. Tiada kata terlukis
ungkapkan syukurku. Kau tahulah hidupku jadi indah. Kini ku hidup hanya untukmu Tuhan. Kini ku hidup hanya untuk memuliakanmu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Shalom, selamat datang, selamat beribadah buat Anda, Jemaat Gereja Mawar Sharon Regional, Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Dan selamat datang pula buat Anda yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah online gereja kami. Jangan lewatkan Connect Group yang memberikan kekuatan senantiasa kepada kita, memberikan sukacita dan api yang baru di dalam Tuhan. Informasinya Anda bisa dapatkan dengan mengirimkan pesan di dalam Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Kami tahu ya Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini rencana-Mu tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terus tuntun kami, terus bimbing kami ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberikan yang terbaik sama-sama dengan saya katakan, amin. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Finding Major akan diadakan secara online tanggal 20 Agustus 2020 dimulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Bagi kalian Army of God dapat mengikuti acara ini dengan mendaftarkan diri melalui aog.gmssidoarjo.com. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 17 Agustus 2020. Segera daftarkan diri kalian. Akan diadakan Bible Study bersama dengan Pastor Philip Mantova pada tanggal 20 Agustus 2020 dimulai pada pukul 10 pagi. Acara ini premier tayang di GMS Church /streaming atau di YouTube GMS Church. Bible Study ini diperuntukkan untuk anak kelas 3 ke atas. Mari ajak anak-anak Anda, saudara, keponakan untuk mengikuti acara ini. Mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan QR Code di handphone Anda masing-masing melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA di nomor rekening 088 2199 345 atas nama GRJ Mawar Sharon. Berikut QR Code gereja lokal Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Mari kita persiapkan diri kita untuk firman Tuhan hari ini. Seperti wanita mengurapi
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Mari katakan sampai akhir, sampai akhir
Sungguh hati kami merindukan akan Engkau ya Tuhan. Hati kami mengasihi-Mu. Sungguh mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Sumber segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh punya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami hidup sebagaimana kami hidup ya Tuhan. Kalau secara daging mungkin ada banyak hal ya Tuhan yang membuat kami merasa kurang. Tetapi satu hal ya Tuhan yang tidak bisa dipungkiri, di dalam dasar hati kami yang paling dalam Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Karena kami boleh ada hari ini di dalam Engkau, mengenal Engkau Tuhan, dan tinggal dalam hadirat-Mu. Tuhan, hari ini Tuhan, biar Engkau berbicara kepada setiap kami semua ya Tuhan, tidak ada satupun yang terkecuali. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami, Engkau yang paling mengerti apa yang terjadi, Engkau yang paling mengerti apa yang kami alami, Engkau yang paling mengerti apa yang ada dalam dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan biarlah ketika hari ini Tuhan didapati di kedalaman hati kami adalah anak-anak-Mu yang benar di hadapan-Mu, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami tahu firman Allah itu membersihkan hidup kami. Firman Allah itu membangun hidup kami. Karena itu ya Tuhan, hari ini kami mau siapkan bukan hanya telinga kami, tetapi kami terlebih lagi kami mau siapkan hati dan hidup kami, supaya kami dengar-dengaran ya Tuhan akan firman-Mu. Kalau perlu dibersihkan biar Tuhan yang bersihkan, kalau perlu ditambahkan biar Tuhan yang tambahkan, yang perlu dikurangi biar Tuhan kurangi Tuhan, supaya hidup kami ini berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba tahu dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, di mana ada hati yang lapar dan haus akan Tuhan, pasti di situ Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan itu hadir, maka ada sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda yang antusias sama-sama dengan saya katakan, amin ya. Shalom Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana kabar Anda semua ya. Kami selalu berdoa untuk setiap Anda ya, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi ya dari segala virus, segala sakit penyakit. Biar Tuhan lindungi dari segala mara bahaya, dari segala setiap panah-panah si jahat mungkin, tipu daya si jahat ya. Kami selalu berdoa biar itu semua diluputkan dan Anda semua tetap hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan ya sampai hari ini. Ya kami juga berdoa biar ekonomi memang menjadi kebutuhan pokok kehidupan manusia ya. Tapi saya sungguh berdoa bahwa setiap Anda ekonomi mungkin ada yang berdampak gitu ya. Tetapi setiap anak Tuhan tidak dibiarkan meminta-minta. Biar Tuhan buka jalan buat setiap pekerjaan Anda ya, mata pencarian Anda. Kita berdoa supaya Tuhan buka jalan. Ya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ya, tentang hak kesulungan Bapak Ibu Saudara ya. Ibrani pasal 12. Kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ya, karena itu perikopnya judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini bagus ya Bapak Ibu Saudara. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku,
Janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kamu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat, kita mention ayat 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Hari ini bicara tentang hak kesulungan. Bapak Ibu Saudara, hak kesulungan itu ternyata bisa hilang dalam kehidupan kita. Hak kesulungan itu bisa hilang, sama seperti yang terjadi sama Esau. Hak kesulungan Esau itu menjadi hilang gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat, coba kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Sahut Esau gitu ya. Ini percakapan antara Esau dengan Yakub. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya, kalau kita baca ayat yang di atasnya, ayat 31 bilang seperti ini. Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Lalu Esau menjawab, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ya, lalu coba kita lihat di Kejadian 27 ayat yang ke-36. Kejadian 27 ayat yang ke-36. Lalu Ishak menjawab Esau, ya ini ketika papanya mendoakan Esau juga mendoakan Yakub ya. Papanya sudah terlebih dahulu mendoakan Yakub, sehingga berkat sulungnya itu diberikan kepada Yakub karena mengira bahwa Yakub itu adalah Esau. Lah, ini adalah perbincangan antara papanya dengan Esau. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku, gitu ya. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu, itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika itu Esau ini menjual hak kesulungannya kepada adiknya itu dengan sepiring makanan gitu ya, dengan semangkok kacang merah. Lalu dia bukan cuma kehilangan hak kesulungan, dia juga kehilangan yang namanya berkat sulung gitu. Kehilangan itu juga. Bapak Ibu Saudara, apa sih hak kesulungan itu? Hak kesulungan itu adalah berkat yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kita. Setiap kita ini punya hak kesulungan di hadapan Tuhan. Kita ini punya hak kesulungan. Kita ini punya yang namanya berkat sulung. Di hadapan Tuhan itu berkat Tuhan sediakan buat kita gitu ya.
berkat yang terbaik Tuhan sediakan buat kita. Tetapi ada banyak orang di dalam kehidupannya, dia juga mengalami seperti yang Esau alami. Atau dia itu menghidupi seperti yang Esau hidupi. Apa? Dia kehilangan hak kesulungannya itu. Dan bukan cuma hak kesulungan, tetapi juga berkat sulung. Itu lepas dari kehidupan Esau. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar hari ini supaya kita tidak kehilangan yang namanya hak kesulungan itu. Berkat yang terbaik dari Tuhan itu. Tuhan itu ya merencanakan kehidupan yang terbaik buat kita. Semuanya di muka bumi ini yang terbaik. Rancangan yang terbaik gitu ya. Pasangan hidup yang terbaik. Pernikahan yang berbahagia gitu ya. Tuhan itu semuanya merencanakan yang terbaik. Tuhan berkata bahwa rancanganku itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi Tuhan itu tidak pernah merencanakan setiap kita itu gagal, setiap kita terpuruk, binasa gitu ya. Bahkan tidak usah bilang tentang yang di muka bumi ini. Tuhan menjanjikan rumah masa depan buat setiap kita. Tuhan itu menjanjikan rumah yang terbaik. Nanti suatu saat nanti aku tuh pergi ke situ. Aku sudah pergi ke situ menyediakan rumah bagimu. Di mana aku ada, di situ kamu itu juga ada. Tidak usah bicara tentang yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan yang di kekekalan pun Allah itu menyediakan yang terbaik. Yesus sudah pergi ke sana menyediakan tempat bagi setiap kita. Itu kesulungan, itu hak kesulungan, berkat yang terbaik Tuhan sediakan. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk dalam kehidupan anak-anaknya. Tetapi kalau hari ini Anda mengalami yang buruk dalam kehidupan Anda, itu mungkin jangan-jangan kita menjadi seperti Esau. Tanpa kita sadari kita menjual hak kesulungan kita hanya untuk semangkok kacang merah. Kita jual berkat yang terbaik dengan berkat yang terbaik dari Tuhan cuma dengan nafsu dunia gitu. Sayang Bapak Ibu Saudara, itu ibaratnya ya, Anda tidak mau hadiah utama, tapi Anda itu maunya hadiah hiburan Bapak Ibu Saudara. Anda tidak bisa lihat bahwa yang terbaik itu Tuhan sediakan. Anda tidak bisa melihat bahwa masa depan yang luar biasa itu Tuhan sediakan buat Anda. Tetapi Anda menukarnya itu semua dengan kenikmatan sesaat hari ini yang mungkin ada di depan mata Anda hari ini. Dengan iming-iming yang segala sesuatunya seolah-olah lebih baik dari apa yang Tuhan tawarkan. Di muka bumi ini segala tawaran tak ada yang jauh lebih baik dari tawaran yang Tuhan berikan. Semua berkat di muka bumi ini, tidak ada berkat yang terbaik yang Tuhan berikan itu kepada kita. Itulah yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Kita akan sama-sama belajar apa yang membuat hak kesulungan seseorang itu bisa hilang Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama, coba kita lihat ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-3 Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan demikian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Coba kita lompat ayat yang ke-5. Sudah lupakah kamu nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anak, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kamu harus menanggung ganjaran. Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Kenapa orang bisa kehilangan hak kesulungannya? Poin yang pertama, karena dia tidak kuat karena dia itu tidak tahan proses, atau dia tidak kuat dengan yang namanya proses di dalam kehidupannya. Tuhan jelas berkata seperti ini, ingatlah selalu akan Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengalami proses dalam hidupmu, bukan karena dosa ya, ini tidak bicara tentang dosa, ini bicara tentang proses di dalam hidup kita. Kita tuh harus lihat teladan kita tuh siapa. Teladan kita tuh cuman Yesus Bapak Ibu Saudara. Ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia. Kalau hari ini Anda merasa Anda tidak kuat, hari ini Anda merasa bahwa Anda tidak mampu, Anda harus lihat satu, Anda harus lihat Dia. Anda harus lihat Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan.
Kata tekun itu berarti bertubi-tubi. Kata tekun itu berarti senantiasa. Kata tekun itu berarti selalu gitu ya. Selalu berarti dia tuh selalu mengalami bantahan. Dia selalu dicaci maki mungkin. Dikatakan menanggung bantahan yang sehebat itu. Kata hebat itu berarti sudah di luar dari kemampuannya. Kata hebat itu berarti sudah di luar dari kebisaannya. Dikatakan ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap siapa? Terhadap dirinya. Dari pihak-pihak orang berdosa. Ini Yesus adalah orang yang benar. Dia manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Tetapi ketika dia menjadi 100% manusia, tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Dia ini adalah orang benar. Dan yang memproses hidupnya itu adalah orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya dikatakan gini, ketika kita melihat Yesus, maka kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Wow, luar biasa ini ya Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Anda sedang mengalami proses dan Anda mengalami Anda tidak mampu, Bapak Ibu Saudara, dengar saya baik-baik. Ingatlah, pandanglah Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu dari pihak orang-orang yang tidak berdosa. Ini Yesus ini mengalami banyak fitnah, dicaci, banyak hal terjadi dalam kehidupannya dan Dia tekun. Kata tekun itu berarti Tuhan ini mengalami berulang-ulang dalam kehidupannya. Saya cuman berpikir satu hal, luar biasa Tuhan ini. Luar biasa. Ya Bapak Ibu Saudara, setiap kita ini punya prosesnya dalam kehidupan kita. Menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Kalau hari ini Anda seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Untuk menjadi tangguh itu pun perlu proses dalam kehidupan pemimpin itu. Untuk menjadi seorang Bapak Ibu Saudara, ada orang bilang gini, aku ingin berada di atas. Aku ingin menjadi seorang pemimpin. Aku ingin menjadi seseorang. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berkata demikian, Anda harus siap dengan setiap proses yang terjadi dalam kehidupanmu. Kalau engkau berkata, aku pengen sukses, aku pengen ini dan itu, Anda harus siap dengan setiap proses yang Anda harus hadapi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan berkata, karena aku menganggap kamu itu adalah anak. Kamu bukan orang-orang gampangan, kamu adalah anak. Mana ada orang yang dikasih yang tidak dihajar, kata firman Tuhan. Bukan cuma dihajar, disesah Bapak Ibu Saudara. Kata hajar itu berarti tidak tanggung-tanggung. Diajar sama dihajar itu beda Bapak Ibu Saudara. Diajar itu masih mungkin sesuatu yang lembut gitu ya. Sesuatu yang mungkin kadarnya tidak sekeras yang namanya hajaran. Ajaran sama hajaran itu beda. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang gampangan. Bapak Ibu Saudara, cuman karena urusan perut, Esau menjual hak kesulungannya. Bapak Ibu Saudara, dia mungkin, ya saya tidak tahu ya memang hari itu dia lapar segala macam, tapi kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Untuk kita menuju sesuatu, ada sebuah proses yang harus kita jalani Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mau menuju ke sana, dan Tuhan pun punya rencana yang terbaik. Tuhan pun punya hak kesulungan buat setiap kita. Tuhan rindu kita sampai ke sana. Kita harus tahan yang namanya proses. Kita harus keluar menjadi lebih dari pemenang Bapak Ibu Saudara. Kita harus keluar lebih dari pemenang. Menjadi seorang pemimpin perlu proses. Menjadi seorang bos, seorang yang memiliki sebuah perusahaan, ada prosesnya juga. Dan luar biasa saya mau katakan kepada Anda hari ini. Kalau hari ini Anda sedang ada di dalam proses itu, mungkin Anda, Bapak Ibu Saudara, jangan punya mimpi seperti ini, aku pengen hidup yang nyaman gitu ya. Kata nyaman itu orang selalu berpikir tidak ada masalah dalam kehidupannya. Ingat ya, saya belum bicara tentang dosa ini. Ini cuma bicara tentang proses dalam hidup kita. Kata nyaman itu bukan berarti tidak ada proses dalam kehidupan kita. Bukan berarti tidak ada proses, ada proses. Tetapi kata nyaman dan berbahagia itu adalah orang yang ketika proses terjadi dalam kehidupannya, dia bisa keluar dari itu semua. Dia bisa melewati itu semua. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa. Ya,
bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hari ini kalau engkau seorang pemimpin yang dengar tayangan ini, saya mau bicara spesifik kepada setiap Anda. Siapapun engkau, hai pemimpin, engkau mungkin adalah seorang sponsor, atau seorang CGL, coach TL gitu ya, atau engkau seorang yang pegang departemental mungkin, ministry. Siapapun engkau, hari ini dalam hidup bergereja. Mungkin ketika Anda di luar sana, ketika Anda mungkin seorang pimpinan perusahaan, atau seorang kepala gudang, atau apapun juga. Mungkin engkau juga adalah seorang pegawai, siapapun Anda gitu ya. Saya mau bicara ini secara spesifik. Anda yang adalah seorang pemimpin, baik dalam hidup bergereja maupun di luar sana. Dengar saya baik-baik, setiap kita juga ada prosesnya. Tapi ingat satu hal, ingatlah akan Tuhan. Pandanglah Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan menjadi lemah dan putus asa. Jangan menjadi lemah dan putus asa. Saya tuh bayangin ya Bapak Ibu Saudara, kenapa kok ya ketika firman Tuhan ini juga katakan bertekun di dalam iman. Lalu dikasih contohnya itu Tuhan Yesus. Lalu contohnya itu ya juga seperti itu. Menanggung dengan tekun menanggung bantahan dari pihak-pihak orang yang berdosa. Menurut saya Bapak Ibu Saudara, proses yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu bukan karena kesalahannya, bukan karena dosa ini. Tapi itu diizinkan terjadi Bapak Ibu Saudara. Itu diizinkan terjadi dari pihak orang-orang berdosa. Itu berarti dia difitnah gitu ya. Dia ini orang benar difitnah. Diizinkan terjadi. Tapi sekalipun Yesus mengalami itu, Yesus itu loh bisa kasih nasihat. Jangan kamu jadi lemah dan putus asa. Berarti dengan kata lain, Yesus pun mengalami yang namanya dia bisa lemah. Imannya itu bisa lemah gitu ya. Mungkin ketika imannya lemah dan ketika dia putus asa, sedikit lagi dia bisa menjual hak kesulungannya itu. Kalau seandainya Yesus yang 100% manusia itu menjual hak kesulungannya karena keputusasaan dan kelemahannya itu, tidak ada kita semua di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kita semua di tempat ini. Tidak ada ceritanya Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa Anda dan saya. Sehingga kita itu sudah tidak ada jarak lagi sama Tuhan. Tidak ada itu. Tidak ada kita semua. That's it, sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah kehilangan hak kesulungannya. Sekalipun dia mengalami proses dalam kehidupannya. Dia bahkan di titik dikatakan firman Tuhan. Ya, kalau orang bisa ngomong sesuatu itu kan karena dia mengalaminya. Kalau Tuhan bisa ngomong gini, janganlah kamu menjadi lemah dan putus asa. Itu kan berarti Yesus pun mengalami kelemahan dan keputusasaan. Tapi di titik itu pun Yesus bisa bangkit. Dengan kata lain, setiap Anda, ketika Anda mengalami titik itu pun, Anda juga pasti bisa bangkit Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Anda juga pasti bisa bangkit. Ketika Anda mengalami kelemahan, keputusasaan itu, di titik itu Anda juga bisa bangkit sama seperti Yesus. Sehingga Yesus bisa berkata kepada kita hari ini. Dikatakan demikian bahwa jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Wow, Bapak Ibu Saudara, apa yang jadi proses Anda hari ini? Apa? Saya tidak tahu mungkin, tapi dengar saya baik-baik. Mungkin orang di sekitar kita nggak tahu. Bahkan orang paling dekat kita nggak tahu. Tapi ingat satu hal. Kalau kita mengalami proses, penonton kita itu satu orang saja Bapak Ibu Saudara. Siapa? Yesus namanya. Kenapa? Karena proses itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berkata, aku menghajar anak yang aku kasihi, kata Tuhan. Aku mendidik dia gitu ya. Barang siapa aku kasih dia, aku tegur dan ku hajar, kata Tuhan. Berarti ketika kita menjalani proses dalam kehidupan kita, penonton kita itu satu orang. Siapa? Yesus namanya. Dan kalau dia hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang aku alami, apa yang terjadi dalam kehidupan saya, aku gitu ya, kehidupan saya, Anda salah. Yesus tahu. Dan Yesus peduli. Dan Yesus itu mengerti. Apa pujiannya? Allah mengerti gitu ya. Allah mengerti
Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli Bapak Ibu Saudara, dan Allah itu mengerti. Ingat, Anda tidak sendirian. Anda tidak sendirian, ada Yesus yang menyertai hidupmu. Karena itu jangan gagal jadi anak. Jadi anaknya Tuhan Yesus, jangan gagal. Jangan gagal jadi hambanya. Jangan gagal jadi seorang pemimpin. Jangan gagal jadi siapapun Anda. Jangan gagal. Karena Anda tidak sendiri. Yesus bersama denganmu. Dan kalau Yesus bisa melewati, Anda juga bisa melewati. Katakan amin. Jangan berakhir seperti Esau. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berakhir seperti Esau, Anda mencucurkan air mata, udah tidak ada guna. Karena semua itu udah lewat. Karena hak kesulunganmu sudah lewat. Tapi ketika engkau menjalani proses dalam kehidupanmu, mungkin penuh dengan air mata mungkin. Penuh dengan rasanya itu kepedihan dalam hatimu gitu. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, selama hak kesulungan itu masih ada. Tetap ada masa di mana ketika engkau menukar itu semua. Ingat, semua itu ada di tanganmu. Semua keputusan itu ada di tanganmu. Tapi ketika engkau menukar itu Bapak Ibu Saudara, sekalipun engkau mencucurkan air mata, firman Tuhan katakan, engkau tidak bisa memperolehnya. Engkau tidak bisa memperolehnya. Jadi ada masa di mana hak kesulungan itu menjadi kadaluarsa. Berkat sulung yang Tuhan sediakan buat hidup kita menjadi kadaluarsa. Itu masanya itu kapan kadaluarsa? Ketika kita menyerahkan dan berkata, Tuhan, aku tidak kuat dengan proses ini. Tuhan, sudah, aku memilih jalanku sendiri. Aku tidak memilih jalanmu Tuhan, tapi aku memilih jalanku sendiri. Detik itu Bapak Ibu Saudara, hak kesulunganmu lepas dari kehidupan Anda. Dan ada masa di mana ketika Anda sadar dan Anda mencucurkan air mata, tapi sudah lewat. Sama seperti Esau, dia sudah kehilangan momentum itu. Kehilangan sekalipun itu karena Ribka yang berbohong gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi faktanya adalah Esau itu kehilangan berkat sulung dalam kehidupannya. Dia kehilangan itu. Kita tentu kita tidak mau kehilangan hak kesulungan kita. Kehilangan berkat sulung kita di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Keluarlah dari setiap proses yang ada. Bukan dengan gagal, tapi jadi pemenang. Jangan gagal jadi pemimpin. Jangan gagal jadi hamba Tuhan. Jangan gagal jadi orang tua. Jangan gagal jadi anak. Jangan gagal Bapak Ibu Saudara jadi seorang karyawan siapapun Anda, jangan gagal. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana hak kesulungan itu bisa hilang? Yang kedua, dikatakan seperti ini ya Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat dulu ayat yang ke-10 ya. Tetapi dia menghajar 10b, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ini loh Bapak Ibu Saudara, ini masih poin pertama ya. Mana ada orang dihajar itu ketawa-ketawa, mana ada Bapak Ibu Saudara ya. Tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Oh Bapak Ibu Saudara, ini yang ditunggu sama Tuhan. Dan ini yang ditunggu sama kita. Setiap proses yang kita alami itu harus memunculkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Wah, ini luar biasa ya. Lalu lihat ayat yang ke-12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kamu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Orang ya kalau diproses ya sama Tuhan,
semua yang pincang-pincang yang terpelecok itu jadi sembuh. Kakinya bisa menjadi pulih kembali. Dengan kata lain apa? Kenapa sih proses itu diizinkan Tuhan terjadi? Supaya segala sesuatu yang mungkin kita tuh mau disediakan untuk sesuatu yang besar di depan. Segala sesuatu yang menurut Tuhan, kalau ini aku berikan kepadamu, kamu belum sampai situ. Karena itu aku mau siapkan kamu untuk sesuatu yang besar. Tuhan siapkan, sehingga yang pincang-pincang semua yang terpelecok itu akan menjadi sembuh. Semuanya akan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan tuh cuma pesan satu, ayat 12, kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Dengan kata lain, jangan lemah, jangan goyah, maju terus gitu ya. Maju terus, Tuhan beserta. Ayat yang ke-14 ini poin yang kedua. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau tadi proses yang pertama, kalau bilang tentang proses itu bukan karena dosa kita. Nah yang kedua ini sekarang baru masuk bicara tentang dosa gitu ya. Bagaimana supaya hak kesulungan itu tidak hilang dalam kehidupan kita? Jelas dikatakan seperti ini, kejarlah kekudusan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan Bapak Ibu Saudara. Kejarlah kekudusan. Coba kita lihat di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, dulu ketika kita hidup di dalam dosa, itu kita hamba dosa. Dan ketika kita itu dimerdekakan dari setiap dosa kita tuh menjadi anaknya Bapak Ibu Saudara. Status kita itu berubah dari hamba dosa, kita menjadi anak kerajaan Allah. Dan firman Tuhan katakan kalau kita anak, itu kita adalah ahli waris kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang berhak menerima setiap janji Allah itu namanya ahli waris. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi ahli waris itu apa sih? Hak kesulungan, orang-orang yang berhak menerima setiap janji-janji Allah, hak kesulungan itu Tuhan berikan kepada kita. Kalau apa? Kalau kita itu jadi anaknya. Karena itu yang kedua, poin yang kedua, kejarlah kekudusan. Bapak Ibu Saudara jangan hidup di dalam dosa. Poin itu adalah poin yang penting dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak kehilangan hak kesulungan kita. Kenapa? Karena kalau Anda hidup di dalam dosa, maka status Anda berubah lagi jadi hamba. Jadi hamba dosa. Dan kalau Anda menjadi hamba dosa, Anda tidak bisa menjadi anak. Dan kalau Anda tidak bisa menjadi anak, berarti Anda bukan ahli waris Bapak Ibu Saudara. Anda tidak terima warisan dari surga. Karena itu kejar kekudusan Allah, kita itu adalah Allah yang kudus. Tinggalkan dosa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa gitu ya. Yang nyerempet dengan dosa ya, sedikit memikirkan. Saya percaya Bapak Saudara, orang yang sudah dibenarkan, dia akan punya kepekaan untuk hal yang seperti itu. Jangan memikirkan, bahkan jangan izinkan pikiran untuk berdosa itu ada di dalam pikiran Anda. Ini belum berbuat ya, pikiran aja, kebersit aja. Jangan Bapak Ibu Saudara, jangan izinkan itu ada. Kenapa? Karena semuanya itu selalu dimulai dari yang kecil. Setiap pada perkara kecil kamu akan dikasih perkara yang besar. Ini kalau setiap pada perkara yang kecil yang baik, kita akan dikasih perkara yang besar yang baik juga. Sama juga, kalau kita dosa yang kecil itu, kita itu tanda kutip, kita tuh setia dengan dosa yang kecil itu, tanda kutip ya setianya. Dengan kata lain Anda tidak mau lepas, Anda tidak mau tanda kutip itu membinasakan yang sudah kecil itu, dosa yang kecil itu. Mungkin di pikiran muncul intimidasi atau apapun, intimidasi itu kan munculnya di pikiran gitu ya. Anda tidak binasakan itu sejak kecil, maka akan menjadi besar. Kejarlah kekudusan supaya kita tidak kehilangan hak kesulungan. Mungkin intimidasi muncul. Mungkin apalagi bukan cuma intimidasi, mungkin pikiran-pikiran yang tidak berkenan, pikiran-pikiran yang negatif. Belum menjadi perbuatan, jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Ketika sampai di pikiran saja, binasakan itu. Benih-benih dosa itu, binasakan itu. Supaya apa?
Kalau benih dosa itu sudah kita matikan terlebih dahulu, sudah kita bunuh terlebih dahulu, maka benih itu tidak akan bertumbuh menjadi pohon. Benih itu tidak akan bertumbuh bahkan sampai berbuah. Nanti kalau udah berbuah itu dosanya itu udah matang dan menjadi buah yang matang, dosa itu kita akan menuainya loh Bapak Ibu Saudara. Kita akan menuainya. Dengar saya baik-baik, orang jatuh itu tidak dalam semalam. Orang jatuh dalam dosa itu tidak dalam semalam. Bapak Ibu Saudara, orang jatuh dalam dosa itu pasti ada takes time, ada waktu. Ada waktunya, durasinya. Sama Bapak Ibu Saudara ya, maaf. Orang menjadi gemuk, orang menjadi kurus itu tidak dalam semalam juga. Benar enggak? Ada orang bilang gini, aku mau kurus dalam waktu 2-3 bulan gitu ya. Naiknya udah berapa kilo? 10 kilo gitu. Bisa, tapi nanti kembalinya juga cepat, malah bisa double. Kalau orang gemuk aja perlu waktu bertahun-tahun, demikian juga orang yang kurus. Orang kalau Anda mau menurunkan berat badan juga perlu waktu. Perlu naiknya, cuman kita nggak sadar aja, ternyata kita udah naik 15 kilo gitu. Tapi coba kalau dihitung, itu pasti perlu tahunan untuk Anda bisa menjadi 15 kilo itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sama. Orang jatuh dalam dosa, itu tidak dalam semalam. Itu ada benihnya Bapak Ibu Saudara. Dan Anda bisa bayangkan kalau benih itu tidak segera dibunuh, tidak segera dimatikan, maka benih itu akan menjadi pohon. Dan kalau itu sudah menjadi pohon, dia akan berbuah dan buah itu matang. Maka maut yang akan kita tuai dalam kehidupan kita. Karena itu, semenjak itu dosa masih menjadi benih, bunuhlah itu. Matikan benih dosa itu dalam kehidupan Anda. Supaya apa? Supaya tidak terus dalam waktu-waktu itu seperti celah. Anda tidak selesaikan, Anda tidak bereskan. Dalam tahun demi tahun, akhirnya sudah. Anda cuma tinggal satu saja, tinggal dituai. Tanpa Anda sadari, Anda berkata begini, sudah, aku sudah tidak usah pelayanan lagi. Sudah, toh pelayanan itu aku bisa melayani dalam hal yang lain. Tapi aku sudah tidak usah pelayanan lagi mungkin hari ini. Apa yang terjadi? Anda mulai mundur dari pelayanan. Orang mundur pelayanan itu tidak mungkin dalam semalam. Pasti ada prosesnya itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita kehilangan yang paling utama yaitu hak kesulungan dan berkat sulung kita. Hari ini coba, kalau ada benih dosa itu segera Anda matikan benih dosa itu. Dan kalau hari ini, bukan cuma lagi sudah benih ini, dan kalau Anda sadar hari ini dan Roh Kudus membuka itu di dalam hati dan hidupmu hari ini. Roh Kudus tiba-tiba menerangi hatimu hari ini. Dan kau berkata, oh Tuhan, ternyata aku ini sudah tiba-tiba teringat sebuah peristiwa. Ternyata itu benihnya dulu. Tapi sekarang itu sudah bukan benih lagi. Itu bukan lagi benih dosa lagi. Ini sekarang mungkin sudah menjadi tanaman sudah gitu ya. Sedikit lagi sudah berbuah. Ternyata aku sudah jauh. Ternyata aku sudah jatuh begitu jauh. Firman Tuhan katakan, tidak ada kata terlambat untuk kita bertobat. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan kalau kita mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, bertobatlah. Orang keras itu juga menjadi keras itu tidak dalam semalam. Orang keras itu perlu proses untuk menjadi hatinya menjadi keras. Dan biasanya kenapa hati seseorang menjadi keras? Karena dia pernah terluka. Dan kalau ketika benih dosa itu dia terluka, dia tidak selesaikan. Lama-kelamaan tahun demi tahun dia menjadi keras Bapak Ibu Saudara. Dan dari hati yang keras dia akan meninggalkan Tuhan. Tetapi masih punya embel-embel yang lain gitu. Aku tetap di dalam Tuhan, tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Coba di cross check. Bapak Ibu Saudara, coba di cross check. Kalau hari ini firman ini berbicara dalam kehidupan Anda, mari Bapak Ibu Saudara hampiri Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau yang menyelidiki hati, Engkau yang menyelidiki hidup ini. Semuanya mungkin kita tidak bisa ya, kita tiba-tiba ke masa lalu sudah tidak bisa diulang gitu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki masa depan. Dan dimulai dari now, sekarang Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda diingatkan Tuhan, saya merasa ada beberapa orang diingatkan. Di titik ketika dosa itu masih berupa benih dalam kehidupan Anda. Kalau engkau ingat itu, datang kepada Tuhan. Sekarang ini juga minta ampun, biar Tuhan pulihkan. Tuhan itu paling jago memulihkan kita. Katakan amin. Yang ketiga,
Bagaimana hak kesulungan bisa hilang? Dikatakan, coba kita lihat di ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Yang ketiga, jangan kehilangan kasih akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan ada seorang pun yang dengan sengaja menjauhkan diri gitu ya. Baik sengaja maupun tidak sengaja itu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang apa? Jangan kehilangan kasih akan Tuhan. Kasih kita sama Tuhan itu harusnya makin hari makin bertambah. Makin hari makin cinta, Bapak Ibu Saudara. Makin hari itu makin jatuh cinta. Ya, Bapak Ibu Saudara, kadang orang bisa kehilangan kasih karunia itu bukan karena dosa, bukan. Bukan karena proses dalam hidupnya, bukan juga. Tetapi mungkin karena perubahan musim yang terjadi dalam kehidupannya itu. Jadi ini tidak bicara tentang proses, ini tidak bicara tentang dosa, tetapi kadang orang itu bisa kehilangan Tuhan tanpa dia sadari, gitu ya. Baik sengaja maupun tidak sengaja, dia bisa kehilangan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau orang itu mengalami musim di dalam kehidupannya, perubahan musim. Pernah enggak Anda bicara begini, saya tuh cinta Tuhan, tapi itu dulu gitu. Dulu saya itu cinta Tuhan, tapi sekarang bagaimana gitu ya. Ya karena kesibukan, karena ini segala macam. Usia-usia profesional muda, usia-usia meniti karir gitu ya. Sekarang ya kalau orang meniti karir, orang kan dulu, kalau zaman dulu itu selesai kuliah itu meniti karir. Tapi sekarang ini anak SMA segala macam itu sudah selain bekerja dia sudah punya penghasilan melalui online gitu ya. Dan penghasilannya itu terkadang wow besar juga, lebih daripada orang-orang yang di atasnya gitu ya. Penghasilannya besar juga. Ada musim yang berubah. Dulu enggak pernah punya uang gitu. Dulu enggak pernah punya uang gitu ya. Semua minta orang tua, semua ini. Ketika punya penghasilan jadi berubah. Dimulai dari gaya hidupnya yang berubah gitu. Ternyata tanpa disadari hidupnya pun berubah. Ya kalau gaya hidupnya berubah pasti hidupnya berubah. Dulu waktu masih sekolah gitu ya, belinya adalah belinya minuman ini. Tapi begitu sudah kerja gitu ya, mungkin belum kerja, masih SMA tapi sudah punya penghasilan, sudah punya uang sendiri, beda lagi. Yang dibawa udah beda, yang dilihat udah beda, yang dipakai udah beda, yang ketemunya juga orang yang beda gitu. Ada musim yang berubah dalam hidupnya. Ketika seseorang itu enggak siap Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang itu tidak sadar betul dan tidak menjagai hidupnya, tidak waspada, hati-hati. Orang itu bisa kehilangan kasih karunia. Dia itu bisa menjauhkan diri. Anda bisa pelajari kata menjauhkan diri. Menjauhkan diri itu berarti dia yang pergi. Dia yang pergi, saya menjauhkan diri dari mimbar ini. Berarti saya yang mengambil keputusan untuk pergi menjauhkan diri dari mimbar ini. Saya menjauhkan diri dari suami misalnya. Saya menjauhkan diri dari seseorang gitu. Dikatakan seperti ini. Jagalah katanya kan. Supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri. Jadi menjauhkan diri. Saya menjauhkan diri dari mimbar ini. Saya yang ambil keputusan. Untuk saya itu tidak dekat sama mimbar ini. Menjauhkan diri. Tuhan berkata jaga. Jaga supaya kalau ini kasih karunia Tuhan. Jangan kamu itu menjauhkan diri. Tapi terus mendekatlah. Dan itu dijaga kata Tuhan. Tuhan mau dalam hidup kita ini selalu waspada. Selalu berawas diri. Dalam hidup selalu berubah musimnya. Dari saya, sama ya setiap kita musimnya kan ya sama. Dari saya pelajar, lalu saya kuliah, saya punya pacar, lalu saya bertunangan, lalu saya menikah, lalu saya itu bukan cuma kehidupan, ini kehidupan sehari-hari, berubah ada musim. Belum lagi kehidupan di dalam pelayanan. Dulu saya jadi member di Mawar Sharon, lalu menjadi sponsor, CGL,
coach, sampai dipercaya setelah itu menjadi full timer gitu ya. Lalu jadi gembala, dari gembalanya anak muda, lalu menjadi gembala family, jadi ibu gembala gitu. Jadi gembala regional, dari satu gereja hari ini dipercaya lebih. Semua kita itu ada musimnya, semua kita ada perubahannya. Nah Tuhan berkata jaga, supaya sekalipun itu semua terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Dengan kata lain, kita tidak kehilangan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan itu jangan berkurang, malah hilang jangan, tapi semakin bertambah-tambah. Katakan amin. Orang ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita cinta kita kepada Tuhan semakin bertambah-tambah. Bapak Ibu Saudara, berkat yang terbaik itu selalu Tuhan sediakan. Selalu Tuhan sediakan. Kalau dipikir-pikir nih, ketika saya sadar ya, dulu saya kan enggak tahu kalau tentang Yesus, taunya ya ketika sekolah minggu Yesus adalah Tuhannya orang Kristen, dan saya Kristen, ini Yesus adalah Tuhan saya. Jadi saya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi saya sadar sekalipun hidup saya dulu juga penuh dengan bukan struggle ya, penuh dengan penuh dengan banyak proses gitu ya, kehidupannya tidak mudah. Tetapi saya tahu hidup saya dipelihara Tuhan. Itu saya sadar itu karena iman mama saya, iman orang tua saya. Hari ini kalau dibandingkan dulu sama hari ini, beda Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami berkat demi berkat, berkat demi berkat yang kalau dibilang grafiknya dari dulu sampai sekarang, itu Bapak Ibu, berkatnya itu yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik Tuhan selalu berikan. Bukan namanya penurunan Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan itu bawa dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu yang namanya berkat yang terbaik itu, dan saya paham bahwa hari ini pun ini belum yang terbaik. Ada jauh yang terbaik yang Tuhan sediakan. Keselamatan, saya boleh diselamatkan. Wow, itu hak kesulungan yang saya sangat bersyukur sampai hari ini. Saya itu bersyukur. Beberapa waktu yang lalu saya berdoa saat teduh sama Tuhan itu saya nangis, saya dijamah Tuhan, saya dilawat Tuhan. Kenapa Bapak? Sederhana. Saya selesai baca firman, dan firman itu banyak bicara dalam kehidupan saya. Saya tulis, saya coret-coret, saya kata-kata Tuhan gitu ya. Tanggal sekian ini Lani, kamu harus gini itu saya tulis. Selesai saya baca Alkitab, saya ambil gitar saya. Cuman gitaran begitu, saya dijamah Tuhan. Kenapa? Saya dijamah Tuhan. Sederhana, saya cuma bilang gini, Tuhan, terima kasih. Hari ini aku masih bisa dengar Tuhan bicara. Aku masih bisa baca Alkitab dan dapat sesuatu, aku bersyukur. Bersyukur menurut saya, itu hak kesulungan. Kalau saya Bapak Saudara, hak kesulungan bukan bicara tentang uang, bukan segala sesuatu yang dunia tawarkan, enggak. Saya punya Yesus, saya masih dengar Yesus bicara dalam kehidupan saya, dan saya masih bisa dengar. Saya masih bisa nangis dalam hadirat Tuhan. Itu saya itu sungguh bersyukur, menurut saya itu hak kesulungan. Karena saya gak bisa bayangkan seandainya Tuhan ngomong gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya doa tapi saya gak bisa dijamah Tuhan. Banyak orang bicara atau firman bicara tapi saya gak bisa dengar. Menurut saya celakalah saya. Celakalah saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai manusia. Hak kesulungan menurut saya, kalau buat saya secara pribadi, masih ada Yesus dalam kehidupan saya dan saya masih bisa dengar suaranya. Itu buat saya kesulungan, hak kesulungan, dan saya gak mau tukar itu semua dengan semangkok kacang merah. Bagaimana dengan Anda Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan Anda? Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita tidak kehilangan hak kesulungan? Dikatakan seperti ini ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Poin yang keempat itu adalah dikatakan seperti ini, mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, dia menjual hak kesulungannya sepiring makanan. Yang keempat itu adalah dia memandang rendah hal-hal, dia memandang rendah hak kesulungan itu. Memandang rendah sehingga apa? Hadiah utama itu cuma ditukar dengan hadiah hiburan. Bapak Ibu Saudara,
Cara pandang kita itu menentukan hidup kita. Cara pandang kita akan setiap janji Tuhan, akan setiap firman Tuhan yang Tuhan katakan, segala sesuatu, ya cara pandang kita itu menentukan. Karena itu berhati-hatilah dengan cara pandang kita. Esau itu memandang bahwa sepiring makanan dengan hak kesulungan itu sama. Dia memandang rendah hak kesulungan. Oh Bapak Ibu Saudara, saya berdoa Anda setiap cara pandang kita itu adalah cara pandang ilahi. Sehingga apa? Sehingga sekalipun hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak bisa lihat kan. Kita tuh yang tidak bisa kita lihat itu adalah masa depan kita. Tetapi sekalipun kita nggak bisa lihat masa depan, ada clue-cluenya untuk ke sana. Ada clue-cluenya gitu. Orang kuliah arsitek belum tentu jadi arsitek di depan nanti. Gitu ya. Tetapi yang pasti adalah ada clue-cluenya gitu. Kita mungkin tidak tahu masa depan, tetapi ada clue-clue supaya hidup kita ini tidak sembarangan, hidup kita ini tidak gagal, sehingga masa depan itu Tuhan bisa sediakan. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin Esau itu tidak ngerti tuh mungkin. Apa sih hak kesulungan? Apa sih berkat sulung itu? Mungkin dia gak paham itu. Sehingga dia memandang rendah hak kesulungan yang sudah menjadi haknya dengan sepiring makanan, semangkok kacang merah. Cara pandang itu menentukan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara pandang Anda tentang janji Tuhan? Bagaimana cara pandang Anda tentang Tuhan? Itu sederhana. Kalau Anda memandang Tuhan begini, Tuhan itu adalah sumber berkat. Dengan kata lain, kalau aku minta berkat, Dia akan memberikan. Gitu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sumber berkat benar. Tetapi bukan berarti ketika kita minta apa, Dia langsung memberikannya. Ada clue-cluenya di dalam firman Tuhan ini. Cara pandangnya itu menentukan bagaimana kita hidup. Nah Bapak Ibu Saudara, itu poin yang keempat. Cara pandang kita harus benar. Jangan memandang rendah hak kesulungan. Jangan memandang rendah segala sesuatu yang berbau rohani. Jangan memandang rendah segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apalagi merendahkan Tuhan sekalian, langsung dia pasti binasa. Anda pernah lihat gak tayangan-tayangan yang menyebut dirinya adalah Tuhan? Manusia yang menyebut dirinya Tuhan, langsung dia binasa. Jangan memandang rendah hal-hal yang berbau Tuhan, hal-hal tentang Tuhan. Jangan pandang rendah. Cara pandang kita menentukan bagaimana kita hidup. Cara pandang kita harus benar tentang hal rohani, tentang Tuhan. Sehingga ketika cara pandang kita benar, kita tidak memandang rendah, maka hak kesulungan pun itu juga tidak akan hilang dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita hampiri Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Oh ramaya syekara marama. Kore marama maya namaya syekara lamara. Kora marama lamara. Shene marama lama. Mari kita angkat pujian dari pertama. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi
Biar setiap mata memandang Yesus. Dengar saya baik-baik, engkau tidak sendirian Bapak Ibu Saudara. Seperti saya katakan tadi bahwa penonton Anda adalah satu. Dan Yesus bukan cuma sekedar menonton Anda. Barang siapa ku kasih dia ku hajar dan ku tegur. Yesus itu ada bersama dengan Anda. Bukan menonton Anda, no. Dia memberi kekuatan kepadamu. Dia memberi semangat kepadamu. Firman Tuhan katakan jangan engkau menjadi lemah dan putus asa. Satu kata-kata Tuhan itu cukup buat kita. Dan hari ini Tuhan berkata kepadamu jangan menjadi lemah dan jangan menjadi putus asa. Ayo, kalau Yesus mengalami hal yang sama, mengalami proses dalam hidupnya, dan dia menjadi bangkit, dan bahkan dia tidak pernah kehilangan hak kesulungannya dalam kehidupannya. Demikian juga dengan Anda. Setiap Anda mungkin yang mengalami proses dalam hidupmu, hari ini saya berkata, jadilah bangkit. Berkata kepada setiap roh manusia, bangkit hari ini. Jangan menjadi lemah dan putus asa, bangkit. Sedikit lagi, sedikit lagi. Berkat itu ada di depanmu, sedikit lagi. Tidak selamanya selalu ada badai dalam hidupmu, akan ada pelangi. Sedikit lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini aku berdoa, engkau yang hari ini mengalami proses dalam hidupmu, siapapun engkau, mungkin engkau pemimpin dalam kehidupan bergereja, pemimpin di luar sana dalam kehidupan berbisnis mungkin, atau siapapun Anda yang sadar betul hari ini kau sedang mengalami proses dan kau berkata, Tuhan mampukan, kuatkan, angkat tanganmu. Bapak Ibu saya mau berdoa, Tuhan hari ini jatuh bangun mereka, berdiri duduk mereka, engkau Allah yang tahu. Dan engkau Allah yang mengerti ya Tuhan. Hari ini aku berdoa biar tanganmu tak kurang panjang untuk menolong mereka. Kalaupun setiap mereka harus melewati ini semua, hamba berdoa satu hal Tuhan. Jadikan mereka kuat, jadikan mereka lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Jadikan mereka kuat dan lebih dari pemenang ya Tuhan. Supaya berkat yang terbaik yang Tuhan sudah janjikan dan sediakan tidak pernah lepas dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong setiap mereka Tuhan. Setiap tangan yang lemah, kaki yang goyah, Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu saya mau berdoa, setiap intimidasi si jahat apapun juga, panah-panah si jahat apapun yang coba menyerang Anda, yang selalu berkata kepadamu engkau orang yang gagal, engkau orang yang ini dan itu, segala sesuatu yang sudah engkau kerjakan semua sia-sia. Mungkin engkau mengalami yang namanya intimidasi itu. Hari ini aku berdoa, setiap intimidasi apapun cabut sampai kepada akar-akarnya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkata, engkau adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Engkau adalah ahli waris kerajaan surga, orang-orang yang berhak menerima setiap janji Allah. Terimalah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah lebih dari pemenang Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Oh Rabaya Syarala Barala 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 Syire Barala Barala Bayala Bayala Barala Barala. Haleluya Jesus. Syarala Barala 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 Bayala Barala 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 Barala. Syara Barala Barala Barala. Segala persoalan yang kita hadapi akan menjadi biarkannya. Haleluya, haleluya, amin Jesus. Haleluya, jadikan hidupmu Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Haleluya Jesus. Jangan mengambil keputusan masa sulit, masa padang gurun menjadi kuburan Anda Bapak Ibu Saudara. Jadikan padang
kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap engkau. Ketika engkau takut akan Tuhan, ketika engkau melakukan perintah-perintahnya, apapun yang ada di tanganmu, Tuhan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Berkat ada padamu dan bukan kutuk. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Anda yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan,